Cabin-crew si affollare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Pratiwi, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, lebih tepatnya warga negara Malaysia. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang apa saja persyaratan dan juga langkah-langkah yang harus kami lalui dalam proses melakukan izin pernikahan antar negara di Indonesia. Dan saya akan menceritakan di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya, kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, lebih tepatnya bulan Juni-Juli 2017. Tapi memori saya kembali dibangkitkan dengan pertanyaan yang sama, dengan kasus yang sama, di mana alumni mahasiswa dari Indonesia, yang perempuan dari Indonesia, yang laki-laki dari Malaysia, ingin melangsungkan pernikahan di Indonesia. Dan saya bongkar lagi apa saja filenya. Di sini saya sudah memegang file yang saya selalu bawa kemana-mana dari 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Perlu saya ingatkan, kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian mengurus sesuatu yang penting, kalian selalu harus membawa dokumen asli dan juga dokumen fotokopi yang basic maupun yang sekiranya tidak penting. Perempuan yang dibutuhkan sama seperti pada umumnya pernikahan yang akan dilangsungkan di Indonesia, yaitu kita datang ke RT RW untuk minta surat pengantar dibawa ke kelurahan. Nah, di kelurahan nanti kita akan mendapatkan surat N1, N2, dan juga N4. Tapi untuk meminta surat itu biasanya dari pihak kelurahan akan meminta surat PBB dari kita, bukti pembayaran pajak bangunan. Di situ kita mendapatkan N1, N2, dan juga N4, di mana secara garis besarnya, ini dia N1, N2, N4. Nah, di mana secara garis besarnya isinya sebenarnya adalah data diri dari pihak wanita dan juga data diri dari pihak laki-laki, saksi di mana akan dilangsungkan pernikahan tersebut hingga maharnya oleh calon mempelai laki-laki di Malaysia. Yang pertama, untuk mendapatkan kebenaran berkawin dari Jabatan Islam Negeri, itu dibutuhkan untuk saringan HIV pra perkawinan. Oke. Setelah melakukan saringan HIV, ini termasuk dalam salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat kebenaran berkawin luar mukmin dari jabatan agama. Dalam suratnya tersendiri dicatat bahwa dimaklumkan pembawa surat ini bernama calon mempelai laki-laki yang warga negara Malaysia, berencana hendak berkawin dengan seseorang bernama calon mempelai wanita yang dari Indonesia. Mengikut keterangan yang diperoleh dari borong pemohon laki-laki, menyatakan bahwa calon mempelai pihak laki-laki ini adalah seseorang yang belum berkawin atau telah berkawin sebelum ini. Jadi salah satu nanti dicoret gitu, belum berkawin atau telah berkawin. Nah, saya tidak ada halangan supaya Tuan menikahkan calon mempelai laki-laki warga negara Malaysia di kawasan Tuan dengan calon mempelai wanita dari warga negara Indonesia. Sekiranya Tuan didapati tiada apa-apa halangan mengikuti hukum syarak dan enakmen pertakbiran Undang-Undang Agama Islam di negeri Tuan. Pada ada tanggalnya surat ini dikeluarkan, dan ada catatan di bawahnya, kebenaran ini sah bagi 3 bulan saja dari tarikh dikeluarkan. Nah, selain itu juga dari calon mempelai laki-laki warga negara Malaysia juga diperlukan sijil kursus perkawinan. Biasanya sijil kursus perkawinan ini diselenggarakan selama 2 hari. Nah, kurang lebih sijil kursusnya seperti ini. Ada nama calon mempelai laki-laki, dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Nah, dari persyaratan-persyaratan laki-laki dan juga yang perempuan, keduanya bertemu di Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta. Alamatnya ada di sini. Lagi dari pihak wanita ada KTP, akte lahir, KK. Kalian harus selalu bawa asli dan juga kopi. Takutnya dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, kalian sudah ada selalu prepare di tas kalian. Terus kalian juga memerlukan N1, N2, N4 yang sudah kalian isi, plus sudah ada tanda tangan dari orang kelurahan kalian. Kalian nyatakan aja kalau saya minta untuk dokumen ini N1, N2, N4 ditandatangani dulu, karena saya dan calon mempelai laki-laki saya akan bertemu di Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta. Ini buat yang kalian ambil jalan tengah ketemu di Jakarta ya. Nggak tahu lagi kalau misalnya yang pihak laki-laki mau datang dulu ke kota kalian,
terus ke Jakarta, it's okay, mungkin kalian bisa tanda tangan di situ karena dalam karena dalam file N1, N2 dan juga N4 itu dibutuhkan tanda tangan dari pihak laki-laki, baru kelurahan mau bersedia untuk tanda tangan. Tapi kalian cerita aja kalau kalian baru bertemu di kedutaannya nanti. Jadi setelah kalian datang ke Kedutaan Besar Malaysia, kalian akan mendapatkan surat makluman akan melangsungkan pernikahan di Indonesia. Jadi di sini ada poin-poinnya bahwa pihak mempelai laki-laki adalah seorang warga negara Malaysia. Beliau telah datang ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan memaklumkan bahwa beliau akan bernikah dengan pihak mempelai wanita. Namanya siapa, nomor paspor dan nomor KTP-nya. Sehubungan itu Kedutaan Besar Malaysia tiada apa-apa halangan membenarkan beliau melangsungkan pernikahannya dan menasihatkan beliau mengikuti segala peraturan yang berlaku di kedua-dua negara serta mendaftarkan segera pernikahannya nanti di Jabatan Hal Ehwal Agama setempat, yaitu tempat kalian nanti akan tinggal atau rumah dari pihak laki-laki yang sebelumnya mengurus surat menikah itu. Dan segala kerjasamanya oleh yang terhormat Bapak atau Tuan diucapkan terima kasih. Di sini juga ada 3 salinan yang nanti harus kalian sertakan, kalian kirimkan setelah menikah gitu. Jadi yang pertama kepada siapa yang berkenaan kalian berikan kepada kantor KUA kalian. Terus ada juga untuk Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Ini nanti diserahkan setelah kalian menikah, kalian bawa dengan fotokopi buku nikah kalian dan juga bukti pembayaran. Nanti saya akan jelaskan ya untuk yang salinan untuk yang dikirim lagi ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Terus yang kedua yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Ini juga nanti dilampirkan setelah kalian menikah dan berencana tinggal di Malaysia. Jadi harus dilaporkan gitu. Setelah itu yang ketiga untuk bagian pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama di negeri kalian, di negeri yang pihak laki-laki gitu, di Malaysia. Atau di Ketua Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Rujuk di negeri kalian. Jadi yang sesi yang ketiga tuh kepada Jabatan Hal Ehwal Agama negeri di bagian Ketua Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan juga Rujuk. Embassy Malaysia yang ada di Jakarta ini jam operasionalnya sebagai berikut. Pengalaman pribadi saya pada saya melakukan pengurusan di Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta ini sempat terbesit apa nggak jadi nikah, apa pernikahan saya gagal, apa pernikahan saya harus dimundurkan gitu karena waktunya udah mepet banget. Saya datang ngurus itu di embassy tanggal 22 Juni karena calon mempelai laki-laki ada sesuatu hal yang nggak bisa meninggalkan Malaysia, akhirnya baru bisa tuh 1 bulan sebelum pernikahan. Dan kita datang pagi ke Jakarta, sore kita sudah harus ada di Surabaya karena saya sudah ada janji dengan notaris untuk tanda tangan perjanjian pranikah. Jadi saya juga udah beli tiket, pagi saya beli tiket dari Surabaya ke Jakarta, sore saya harus balik ke Surabaya. Tapi kita datang itu pukul 8 pagi, office-nya kalau nggak salah buka pukul 9. Nah, waktu saya datang di bagian satpam udah dikasih tahu yang harus dibawa ini. Sudah bawa belum gitu? Sudah, oke. Kita masuk di ruang dalam pembayaran waktu itu. Di tempat pembayaran itu ada mbak-mbak yang baik hati, dia menyatakan kalau Ustadz belum datang gitu. Saya nggak tahu Ustadz itu siapa. Ternyata yang dimaksud Ustadz di sini adalah Ustadz itu adalah beliau yang bertanda tangan pada surat yang memaklumkan akan melangsungkan pernikahan di Indonesia. Jadi beliau adalah atase agama Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta gitu. Jadi si mbaknya tuh bilang kalau Ustadz belum datang gitu. Sedangkan jam itu terus berjalan gitu. Itu udah sampai 9:30, aku udah mikir aduh gimana ya gitu. Aku nanya lagi, masuk nggak? Aduh nggak tahu juga, sebentar di telepon gitu. Mereka juga nggak tahu gitu kan. Aku bilang lagi, soalnya jam 1 saya udah harus sampai airport nih gitu. Saya ada pesawat jam 2.15 gitu. Ternyata saya udah mikirnya udah aneh-aneh. Udah yang kayak gak bisa nih gitu. Sedangkan tanggal 22 Juni 2017 itu adalah H-3 Lebaran. Jadi tiket itu gak ada. Jadi di waktu itu aku cek tiket, itu nggak ada tiket kereta, itu sudah nggak ada, tiket pesawat itu ada tapi H-2.
di tanggal itu sudah nggak ada, sudah habis gitu. Sedangkan yang calon mempelai laki-laki aku tuh dia lebih tenang, dia kayak sudah berdoa aja gitu. Dia juga menyadari kesalahannya gitu, karena kita mengurus semua ini last minute. Sebenarnya udah dari bulan 3 tuh aku udah siap gitu, tapi dia tuh masih belum bisa mengurus karena ada sesuatu hal. Udah selesai, alhamdulillahnya setelah itu sebelum pukul 10 beliau datang, dan si mbaknya tuh ngomong ke saya kalau Ustaz datang, langsung aja naik ke atas gitu. Jadi kita naik ke atas, ketemu, prosesnya cepet banget, profesional banget, cepet banget. Datang, staffnya ngasih tahu sudah bawa yang kopi asli yang dibutuhkan, udah ada, gue udah bawa gitu kan. Terus ketemu kan di ruangannya Ustadznya baca, terus tanya kenalnya di mana, kayak mastiin aja gitu kan tentang kita. Terus dikasih kuliah sedikit tentang perkuliahan, kayak tentang pernikahan ini gitu kan. Terus udah selesai, nggak sampai 10 menit Ustadznya tanda tangan, keluarlah 3 dokumen ini, satu dokumen ini dengan 3 salinan gitu kan. Terus udah selesai, kita balik lagi ke loket lagi, pembayaran, ketemu dengan mbak yang cantik tadi, bayar yaitu Rp30.000. Ini bayarnya Rp30.000. Terus mereka menginformasikan kalau nanti setelah nikah, buku nikahnya difotokopi dan dikasih fotokopi bukti pembayaran dan juga surat ini. Jadi kasih fotokopi dan juga fotokopi buku pernikahan kita, dikirim ke Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi si junior aku sebetulnya junior aja ya, yang menikah, yang tanya aku yang nikah 2019 kemarin ini, bilang kalau Mbak, kita nggak diposin gitu. Jadi setelah nikah kita datang lagi ke embassy untuk legalisasi dan harus datang untuk coba buku itu. Dan katanya kalau kurang jelas ini deh Mbak, rujuk ke webnya KBRI. Mau selesai, setelah tanda tangan udah selesai bayar, baliklah saya ke Surabaya. Saya mengurus surat perjanjian pranikah. Saya melakukan ini karena teman saya yang sudah menikah 2 tahun sebelum saya, dia anak Gersik, saya dari Gersik, dia anak Gersik, dia menikah dengan warga negara Itali. Dia bilang kalau Sar bikin perjanjian pranikah gitu kan. Itu untuk melindungi hak-hak kamu sebagai warga negara Indonesia untuk tetap bisa membeli aset yang ada di Indonesia gitu. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan bahas dari apa yang saya tahu, tapi di next video gitu. Jadi isinya memang untuk menyatakan harta sebelum saya menikah adalah tanggung jawab saya, harta saya seperti itu. Tapi ini berlaku untuk di Indonesia aja. Jadi di Malaysia juga sebenarnya nggak berlaku sih gitu. Untuk aku catat di buku nikah aku tercatat intinya seperti itu, dan aku sebagai warga negara Indonesia masih tetap bisa bebas membeli aset-aset di Indonesia atas nama aku gitu. Jadi sebelumnya aku udah telepon sama notarisnya, ngasih data diri aku, udah ketemu juga ngasih data diri yang laki-laki, terus ambil jalan tengah untuk ini harus ketemu nih notaris calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki untuk tanda tangan dan setuju nggak dengan isinya seperti ini gitu. Udah selesai tanda tangan dan semuanya tadi fotokopi data diri N1, N2, N4, surat rujukan dari embassy Malaysia, fotokopi yang diterima dari pihak laki-laki yang dari Malaysia. Saya bawa kopi aslinya ke Jabatan Agama di tempat saya akan melangsungkan pernikahan atau kantor KUA di tempat tinggal saya. Di situ saya udah sertakan semuanya. Ternyata tidak diterima begitu saja. Dari pihak KUA saya nggak datang ngurus sih karena saya kerja dan sempat beberapa hari sudah izin gitu. Jadi yang ngurus saya minta tolong ayah saya untuk mengurus, dan beliau telepon gitu kalau ini harus ada surat polisi. Kenapa? Saya nggak ngerti gitu kan. Mereka bilang kalau dibutuhkan surat dari polisi, dan mereka nggak bilang surat apa. Mereka cuma bilangnya dibutuhkan surat dari polisi. Ini mungkin menurut saya ini mungkin karena saya adalah warga negara Indonesia, anak daerah situ, anak desa itu yang pertama kali baru menikah dengan warga negara asing. Mungkin ini adalah kasus yang pertama, jadi biar sebagai pegangan mereka ada surat dari polisi, oke, clear seperti itu mungkin gitu. Mereka cuma bilang butuh surat polisi, nggak jelaskan apa gitu, dan polisi itu di tahapan yang mana saya juga mereka nggak jelasin. Akhirnya saya bilang sama papa saya, ya sudah besok kita urus gitu kan.
Saya saya chatting sama teman saya yang sudah menikah dan tinggal di Italia. Kita sama-sama anak Gresik, sama-sama anak satu kota yang sama gitu. Menikahnya juga nggak jauh beda, kayaknya hampir 2 tahun, 1,5 tahun gitu. Saya tanya, yes, namanya ya Sadinda Paramita, dia cantik sekali. Nah, saya tanya, yes. Saya tanya kalau waktu itu kamu ngurus pakai surat polisi nggak, pakai lapor polisi nggak gitu. Dia bilang nggak pakai, share nggak ada gitu. Terus baiknya dia udah baik, cantik, dia ini kirim screenshot foto tentang peraturan yang itu sudah nggak berlaku gitu. Dia kirim ke aku, akhirnya oh oke. Dan dia bilang kalau misalkan dari KUA masih butuh, tunjuk ini aja gitu, karena memang sudah nggak ada peraturan kayak gini, itu sudah nggak ada. Per tahun berapa saya lupa, saya nanti akan tampilkan. Terus akhirnya udah saya dengan sedikit kayak udah gemes, nggak ngerti harus gimana gitu kan. Kenapa harus lapor polisi gitu, pernikahan warga negara Indonesia dengan Malaysia kah? Atau karena saya ada kasus pertama yang menikah di daerah itu kah? Atau kenapa nih gitu. Akhirnya saya bingung, kakak ipar saya juga polisi, saya tanya juga dia nggak ngerti. Akhirnya ya sudahlah, kita datang ke Polres. Jadi saya dan ayah saya datang di Polres, udah datang dua-duanya. Dan KUA-nya tuh bilangnya bukan cuma lapor polisi aku aja, tapi sama papa aku juga gitu. Nggak ngerti kenapa. Ya sudah, akhirnya saya turutin aja. Mereka minta surat polisi. Saya datang ke kantor polisi. Saya sambil cari ya. Saya datang ke kantor polisi. Dari polisi pun juga bingung. Akhirnya saya bilang, saya mau nikah dengan warga negara asing, lebih tepatnya Malaysia gitu. Dari pihak KUA minta ada surat dari polisi gitu. Dan mereka bingung, apa nih gitu. SKCK mungkin ya. Akhirnya si bagian pengurusannya tuh bilang gitu. Akhirnya aku bilang, ya sudah, ya oke gitu. Saya sama papa saya ya. Akhirnya saya datang di situ, saya kasih foto saya sama papa. Nah, ini lagi buat kalian. Kemanapun kalian harus selalu bawa dokumen kalian. Aku even yang terkecil, bahkan pas foto mama, papa itu selalu ada dalam flash disk yang ada di dompet aku. Jadi ketika dibutuhkan, aku cari fotonya ada, tapi size-nya bukan, tinggal print lagi aja. Jadi nggak perlu stres harus foto lagi, harus balik ke rumah lagi, cari filenya, bongkar-bongkar. Jadi kalian yang ingin melangsungkan pernikahan, kalian harus prepare semuanya. Kalian harus fotokopi terkecil, bahkan kalian simpan dalam bentuk soft file. Oke, akhirnya keluarlah surat rekomendasi catatan kepolisian menyatakan yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana atau pelanggaran norma-norma sosial lainnya. Keluarlah surat ayah saya dan juga saya. Sebelum itu, sebelum aku datang ke Polres, itu aku datang ke Polsek dulu. Aku nanya kan, dari KUA minta surat laporan polisi apa ya, saya mau nikah dengan warga asing. Mereka bingung dong, akhirnya mereka mengarahkan untuk ke Polres aja, datang ke Polres, tanya ke Polres gitu. Terus aku udah mau keluar, oke terima kasih. Mereka nyamperin dan datang dong. Terus dia nanya, emang mau ada dangdutan besar-besaran lapor polisi gitu. Aku juga bingung kan, maksudnya aku nggak ngerti gitu. Dan bertanya, aku bilang nggak ada nih, kayaknya juga biasa aja. Maksudnya ya cuma kalau di rumah cuma ijab, akad, dan resepsinya di tempat lain gitu kan. Case close, udah selesai, SKCK kayak dapat. Datanglah saya ke KUA menunjukkan dengan semuanya yang ada. Alhamdulillah hari itu yang sebelumnya yang datang adalah papa saya, datang dengan file satu dalam bag gitu. Tapi hari itu saya izin kantor untuk datang terlambat untuk nyerahin langsung, karena ini sudah Hamin 2 minggu dan file belum masuk ke KUA. Tapi emang orang KUA itu sudah tahu kalau tanggal itu jam 9 saya gitu ya, melaksanakan pernikahan gitu kan. Biasanya kan kalau di desa itu kan kita udah ngomong dulu dong, dan kita bilang kalau nanti dokumennya masih diurus nih soalnya lintas negara gitu. Akhirnya udah selesai. Alhamdulillah waktu itu yang pegang langsung adalah Pak Mudin. Jadi Pak Mudinnya tuh yang habis nikahin orang terus panggil aku sama papa datang. Mereka buka, mereka cek dokumennya. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Surat dari kepolisian SKCK tadi juga mereka mau menerima, nggak membahas apapun, mereka menerima. Sudah akhirnya dilangsungkanlah pernikahan pada tanggal waktu yang telah kami sepakati sebelumnya. Alhamdulillah semuanya sudah lancar dan keluarlah buku ini. Kita udah dapat 2 buku ini. Nih
udah secara agama udah sah, secara hukum Indonesia juga sudah sah, tapi tetap harus masih ada langkah selanjutnya, yaitu adalah catatan status perkawinan dari KBRI yang ada di Malaysia, karena saya akan tinggal di Malaysia. Tapi saya akan bahas di next video tentang catatan perkawinan, laporan kita akan tinggal di Malaysia, dan juga visanya apa yang harus kita gunakan, terus apa saja yang harus disiapkan untuk melegalisasikan dokumen-dokumen ini. Jadi ingat, pernikahan kita ini bukan hanya pernikahan satu negara, tapi pernikahan ini harus dicatat dan juga diakui oleh kedua belah pihak negara agar tidak ada satu masalah di kemudian hari. Oke, sekian dulu video saya tentang apa saja persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dengan warga negara asing di Indonesia. Di sini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya juga minta apabila ada kesalahan, ada koreksi, dan juga ada revisi, bisa kalian tulis di dalam kolom komen sebagian tambahan informasi yang lain. Dan saya berharap video kali ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sukses, lancar, sampai dengan kalian dinyatakan sah. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.